Katekismus Dasar Katolik oleh Father William Moss, Part 9, tentang penciptaan dan penyelenggaraan ilahi. Mencipta berarti membuat sesuatu dari ketiadaan, tanpa menggunakan bahan sama sekali. Kita tidak bisa bertanya, mengapa Tuhan menunggu lama sebelum menciptakan dunia? Karena sebelum penciptaan, tidak ada waktu. Dan waktu adalah ukuran perubahan dalam skala sebelum dan sesudah. Dalam buku Aristoteles, Fisika 4:11, oleh karena itu, jika kita boleh menggunakan kata itu untuk berbicara tentang kekekalan, tidak ada perubahan, tidak ada waktu. Waktu dimulai ketika makhluk-makhluk yang berubah muncul. Waktu adalah serangkaian perubahan yang terus-menerus dan tidak menentu. Masa depan adalah momen yang kita sebut masa depan. Dan momen ini dengan cepat berubah menjadi masa kini. Lalu dengan cepat berubah menjadi masa lalu. Tuhan bisa saja menciptakan dari kekekalan, dan dunia akan menjadi kekal. Karena tidak ada gunanya dalam kekekalan. Jika kita boleh menggunakan kata seperti itu, di mana Dia tidak mempunyai kuasa untuk mencipta. Namun, dalam Kejadian 1 ayat 1 memberitahu kita bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Kristus berkata kepada Bapanya, "Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Seperti dalam Yohanes 17 ayat 24. Santo Irenasius menulis, pada mulanya Tuhan membentuk Adam, bukan karena Dia membutuhkan manusia, tetapi agar Dia dapat memiliki seseorang untuk menerima manfaatnya. Seperti dalam Against Heresies 14 dan 1. Jika kita dapat mengatakan bahwa Dia selalu mencintai kita, karena Dia selalu menghendaki kita mendapatkan kebaikan yang paling mendasar, yaitu keberadaan. Dan lebih dari itu, Dia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Seperti dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Jika menghendaki kebaikan kepada orang lain berarti mencintai, maka inilah cinta sejati. Namun, ketika kita mencintai, kita memerlukan permulaan. Kita perlu melihat sesuatu yang baik dan baik dalam diri orang lain. Namun, Tuhan mulai jika kita boleh menggunakan kata itu untuk mengasihi kita ketika kita belum ada. Anaknya telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Seperti dalam Roma 5 ayat 6. Ketika kita mengatakan bahwa Dia menciptakan untuk kemuliaannya sendiri, kita harus memahami kata-kata ini, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Vatikan I, yang berbunyi, Dia menciptakan makhluk yang pada hakikatnya adalah memuliakan Tuhan, meskipun Tuhan tidak memperoleh apapun dari kemuliaannya itu. Kita membacanya dalam Akta dan Dekrit Vatikan I, yang terdapat dalam Collectio Lasensis, kalau nggak salah begitu bacaannya, 7116. Demikian pula, Dia ingin kita taat, karena semua kebaikan mengatakan bahwa makhluk harus menaati penciptanya. Dan karena seperti yang dikatakan Santo Irenasius, Dia ingin memiliki seseorang yang bisa bermurah hati dalam kebaikan yang tidak terbatas. Dia menjaga segala sesuatu tetap ada dengan kuasa yang sama, yang Dia gunakan untuk memunculkan segala sesuatu dari ketiadaan. Dan bagaimana jika Anda tidak menghendakinya? Apapun bisa tetap ada jika Anda tidak menghendakinya. Seperti dalam Hikmah 11 ayat 25. Ketergantungan kita padanya untuk kelangsungan hidup kita bagaikan gambar-gambar di layar film yang bergantung pada proyektor. Pemeliharaannya mengawasi dan membimbing segala sesuatu.
yaitu yang berbunyi, "Tidak ada makhluk yang tidak kelihatan di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan tidak tertutup di matanya." Seperti dalam Ibrani 4 ayat 13. Hikmatnya meluas dari ujung ke ujung dengan perkasa dan mengatur segala sesuatu dengan baik. Seperti dalam Hikmah 8 ayat 1. Seperti yang kita lihat dari 1 Timotius 2 ayat 4, Dia menghendaki semua orang diselamatkan. Keinginan untuk diselamatkan kita begitu besar, sehingga Dia tidak menyayangkan putra tunggalnya, namun mengirim Dia ke kematian yang mengerikan untuk membuka kehidupan kekal bagi kita. Seperti dalam Roma 8 ayat 32. Demikianlah Dia benar-benar menunjukkan kasih-Nya, seperti dalam Roma 5 ayat 8. Karena semakin besar rintangan yang dapat diatasi oleh orang-orang yang mencintai dalam usahanya memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada orang yang dicintainya, semakin besar pula cinta yang harus diberikan. Maka Dia mengirimkan pertolongannya, kasih karunia-Nya, dengan limpahnya, karena harga penebusannya yang tidak terbatas. Lihatlah dalam 1 Korintus 6 ayat 20, 7 ayat 23. Membayar pembendaharaan pengampunan dan rahmat yang tidak terbatas bagi setiap individu, karena Dia mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Seperti dalam Galatia 2 ayat 20. Hal ini tidak berarti bahwa seseorang dapat berkata, "Karena saya memiliki begitu banyak kelimpahan, saya dapat berbuat banyak dosa sepanjang hidup saya, dan pada akhirnya berhenti." Tidak. Orang yang banyak berbuat dosa menjadi buta secara rohani, tidak mampu menerima rahmat yang begitu besar yang Allah ingin berikan kepadanya. Jika kita mengikuti perbandingan paling mendasar yang digunakan oleh Tuhan kita sendiri dalam Injil, kita akan berkata, Allah adalah Bapa kita. Karena itu, Dia ingin semua anaknya menjadi baik. Namun, jika seseorang kemudian mengesampingkan rahmat-Nya sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat diselamatkan, menjadi buta, maka dengan sedih, Bapa harus membiarkan dia hilang. Namun, jika tidak, Dia akan menyelamatkan kita. Bukan karena kita pantas mendapatkannya, namun karena Dia seperti Bapa yang baik lainnya, ingin semua anak-anaknya menjadi baik. Jadi, Santo Paulus berbicara tentang orang-orang berdosa yang tidak mampu mewarisi kerajaan. Seperti dalam 1 Korintus 6 ayat 10, Efesus 5 ayat 5. Ketika kita mewarisi dari orang tua kita tidak dapat mengatakan bahwa kita berhak mendapatkannya. Kita mendapatkannya karena mereka baik, bukan karena kita baik. Namun, kita bisa saja kehilangan warisan itu karena menjadi jahat. Jadi, Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa yang kita peroleh adalah maut. Pemberian cuma-cuma dari Allah yang tidak kita usahakan adalah hidup yang kekal. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang siswa, katanya, mengenai keselamatan, Anda tidak dapat memperolehnya, tetapi Anda dapat menggagalkannya. Jika kita hidup dengan sikap dan kesadaran ini, maka kita dapat memenuhi apa yang Tuhan kita serukan, yang berbunyi, jika kamu tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti dalam Matius 8 ayat 3. Anugerah pertama biasanya adalah anugerah untuk berdoa.
hal-hal lain kemudian menyusul. Santo Agustinus menulis dengan baik yang berbunyi, "Lihatlah hal-hal ini ya Tuhan, dengan penuh belas kasihan, dan bebaskanlah kami yang sekarang berseru kepadamu. Bebaskan juga mereka yang belum berseru kepadamu, sehingga mereka dapat berseru kepadamu, dan Engkau dapat memerdekakan mereka." Seperti dalam Pengakuan Dosa 1:9. Ketika Tuhan memutuskan untuk menciptakan umat manusia, memberi mereka kebebasan memilih tidak dapat dihindari. Jika tidak, maka mereka akan menjadi sesuatu yang lain selain umat manusia. Ia melihat hal ini akan membuka peluang bagi kejahatan besar, namun juga bagi kebaikan yang sangat besar. Dia memutuskan untuk membeli paket itu. Ada begitu banyak kejahatan di dunia ini. Mengapa kejahatan fisik diabaikan oleh kelemahan makhluk hidup yang terbuat dari ketiadaan? Untuk menghentikan semua ini, Tuhan perlu memperbanyak mujizat sesering mungkin. Namun kemudian, Dia akan bertentangan dengan dirinya sendiri, terus-menerus melampaui hukum alam yang Dia sendiri tetapkan. Kejahatan moral datang dari kenyataan bahwa Dia memberi kita kebebasan memilih, membuka jalan seperti yang telah kita katakan, menuju kebaikan besar dan kejahatan besar. Sekali lagi, untuk mencegah hal ini, diperlukan mujizat kasih karunia yang terus-menerus, dan hal ini tidak sesuai aturan. Dan hal ini juga akan mengurangi kebebasan manusia. Namun, Dia mampu dan memang menarik banyak kebaikan dari kejahatan. Misalnya, kejahatan menyediakan bahan bagi kesabaran orang benar. Kejahatan fisik memberikan kesempatan untuk banyak amal. Demikian Katekismus Dasar Katolik oleh Mendiang Father William Moss. Ia adalah seorang profesor dan seorang teolog yang diakui di seluruh dunia, dan juga pakar kitab suci Katolik yang terkemuka di zaman kita. Karir mengajarnya yang panjang, yang berlangsung lebih dari 50 tahun, ditandai dengan kesetiaannya yang teguh terhadap magisterium gereja, kecemerlangan teologis, dan kemampuan berkomunikasi dengan jelas, baik kepada orang awam maupun profesional. Father William Moss telah menerbitkan 12 buku dan sejumlah artikel dengan berbagai topik, mulai dari studi Alkitabiah, Mariologi, hingga tata bahasa Latin. Buat kamu semua, disarankan untuk mendengarkan berurutan ya, karena semua artikelnya sangat bagus. Sampai jumpa lagi di part 10. Dan semoga hal ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua. Dan ingatlah untuk selalu tetap setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.